kita akan mempelajari tentang masalah yang melibatkan fungsi eksponen dan logaritma ya. Nah, kita ya pertumbuhan. Contohnya misalnya pertumbuhan populasi (50 ekor ayam setiap bulannya naik 15%. Nah, tentukan jumlah ayam setelah 6 bulan atau setengah tahun ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita coba membuat contoh ya. Contoh kalau misalnya jumlah ternak itu kita sebut dengan J, jumlah mula-mula ya, J0. Maka Jn itu adalah jumlah setelah N ya. Nah, misalnya bulan pertama pasti J1 ya. Maka itu J0 ditambah kenaikannya. Berarti 15%. 15% ya kali J0. Nah, atau kalau kita faktorkan J0 itu sama saja 1 ditambah V%. Nah, itu ya. Kemudian kalau bulan kedua, J2, pasti apa? J1 ditambah V% kali J1. Kalau kita faktorkan J1-nya itu adalah 1 ditambah V%. Sedangkan J1 apa? J1 itu sama saja apa? J0 ditambah J1 ya. 1 ditambah V%. Yang ini. Nah, dikalikan dengan ini 1 plus V%. Kalau demikian ini ada J0, kita ganti J0 ini 1 plus V% kuadrat. Kalau J2, otomatis kalau J3 berarti ini di pangkat 3, J4 dan seterusnya. Maka Jn itu sama saja dengan apa? J0 dikali 1 plus V% pangkat N. Jadi sudah ketemu rumusnya. Oke ya. Kalau demikian ternak kita tadi J6 berarti J0-nya tadi 50 ekor ditambah 1 15% pangkat 6. 50 dikali ya, 1 ditambah 15 adalah 0,15 pangkat 6 atau 50 dikali 1,15 pangkat 6. Kalau kita hitung 1,15 pangkat 6, 1,15 pangkat 6 itu nilainya adalah 2,313. 50 kali 2,313 itu nilainya kalikan dengan 50. Hasilnya adalah 115,65. Jadi kita bulatkan aja 116 ekor. Jadi seperti itu. Oke ya.
Nah, selanjutnya contoh pertumbuhan yang kedua adalah bunga menjemuk. Bunga menjemuk. Nah, kalau kita nyatakan ini mula-mulanya itu MO, modal awal ya. Misalnya itu I-nya itu persen. Kemudian MN itu adalah modal setelah N. Nah, kalau kita nyatakan ini juga sama ya, sama dengan pertumbuhan tadi. MN itu sama saja apa? MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Uangnya di bank sebanyak 5 juta rupiah. Selama 10 tahun ya. Oke ya. Lalu berapa tabungannya? Ditanya ya. Berapa tabungannya jika bunga 4% per tahun ya. Kemudian yang B-nya berapa tabungannya jika bunga 4% per triwulan. Nah, kita jawab yang pertama ya, jawab yang A. N itu rumusnya ya tadi, MO kali 1 ditambah I pangkat N. Di mana N-nya itu adalah, kalau selama 10 tahun berarti N-nya adalah 10. I-nya itu adalah 4%, kalau kita nyatakan ini adalah 0,04 ya. Kemudian modal awalnya adalah 5 juta. Sehingga kalau kita kalikan MN itu sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 10 ya. Kemudian 5 juta ini 1,04 pangkat 10. 5 juta dikali 1,04, kalau kita gunakan kalkulator ya, 1,04 pangkat 10 itu nilainya adalah 1,48 ya. 1,48 saya bulatkan ya. Dikalikan 5 juta. Oke ya. Itu sama dengan 7.401.221 rupiah. Kita bulatkan juga ya, 425 rupiah. Jadi itu tabungannya setelah 10 tahun dengan bunga 4% per tahun. Yang B kita ambil contoh kalau misalnya bunga 4% per triwulan ya. 4% per triwulan. Artinya apa? 1 tahun itu ada berapa? Triwulan. Berarti setiap 3 bulan berarti 12 bagi 3 berarti 4 triwulan. Kalau 10 tahun berarti 40 triwulan ya. Oke ya. Jadi sehingga MN-nya itu sama saja dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 40. Berarti 5 juta ini 1,04 pangkat 40. Sama dengan 5 juta 1,04 pangkat 10, pangkat 40 ya, sorry.
1,04 pangkat 40. Nah, ini 4,8 ya. 4,8 saya bulatkan 4,8 kali 5 juta. Hasilnya adalah 24 juta 5.103 rupiah ya. Nah, jadi seperti ini. Itu hasilnya ya. Oke, gampang aja. Kemudian ada istilah dengan peluruhan. Itu nasi termasuk peluruhan, pertumbuhan dan peluruhan. Peluruhan ini berarti berkurang ya. Kita ambil contoh massa radioaktif mengalami penyusutan dalam T tahun dengan rumus Y sama dengan 10 kali 1/3 T per 20 gram. Tentukan A. Massa mula-mula, B. Massa setelah 10 tahun. Nah, mula-mula berarti T-nya adalah 0, yang A. T-nya adalah 0, sehingga Y sama dengan 10 kali 1/3 0 per 20. Ingat, 0 dibagi 20 kan 0, berarti 10 kali 1/3 pangkat 0. 1/3 pangkat 0 adalah 1, jadi 10 kali 1 adalah 10 gram. Oke ya. Nah, yang B, massa 10 tahun. T-nya adalah 10. Berarti Y-nya adalah 10 kali 1/3 pangkat 10 per 20. Berarti 10 kali 1/3 pangkat setengah. 1/3 pangkat setengah itu sama saja apa? Akar 1/3 ya. Akar 1/3 sama saja dengan 10 kali 1/3 sama. Atau 10 kali 1/3 akar 3. Hasilnya adalah 10/3 akar 3. 5,77 gram. Nah, coba kita mencoba lagi contoh yang ada kaitannya dengan logaritma ya. Yang tadi sudah eksponen ya. Sekarang misalnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Dalam suatu observasi, hama belalang di suatu daerah pertanian tercatat bahwa daerah A yang diserang hama mengalami daerah A yang mengalami serangan hama mengalami perluasan setiap hari dengan rumus A sama dengan 1000 kali 2 pangkat N per 2. N itu waktunya adalah hari. Nah, yang pertanyaan yang pertama, berapa luas daerah semula lah yang terserang hama. Lalu yang B, jika luas terserang hama adalah 3 kali luas semula, 3 kali luas semula,
tentukan berapa hari kejadian itu. Tentukan berapa harikah kejadian. Nah, yang pertama ya, yang A. 1000. A itu sama dengan 1000 kali 2 pangkat N per 2. Di mana N-nya itu adalah 0 untuk hari mula-mula ya. Berarti A-nya itu adalah 1000 kali 2 pangkat 0 per 2. Atau 1000 kali 2 pangkat 0. Atau 1000 kali 1 ya. Ada artinya 1000. Kalau dalam hal ini kita anggap meter persegi. Oke ya. Nah, sekarang yang B. Ternyata luasnya itu 3 kali semula. Ini kan 1000. Berarti 3A-nya itu adalah 1000 kali 2 pangkat N per 2. Itu ternyata 3000 hasilnya. Karena 3 kali mula-mula. Ya. Berarti kalau kita coret ini, berarti 2 N per 2 itu sama dengan 3. Nah, kalau bentuk seperti ini kita gunakan apa? Logaritma. Log 2 N per 2 itu sama dengan log 3. Ini kalau N per 2 kalikan depan N per 2. Log 2 itu sama dengan log 3. Nah, kalau demikian kita akan memerlukan memerlukan kalkulator. Sekarang kita lihat log 2. Log 2 itu nilainya adalah N per 2 kali 0,301. Sedangkan log 3 itu adalah 0,477. Nah, sehingga ini jadinya 0,301 N. Ini dikalikan 2 ya. Jadinya 0,954. Sehingga N-nya adalah 0,954 dibagi 0,301. Bagi 0,301. Sehingga kalau kita lihat ini 3,17. Atau kita bulatkan N-nya adalah 3 hari ya. Demikian kita telah mempelajari masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen maupun fungsi logaritma.